dari 7.000 dari 4.656. Kenapa nggak sih kayak wow gitu? Dari 4.506 murid bangkit, kenapa harus aku gitu loh. Tapi kayak Mm-mm. emang harusnya gitu kan. Halo Sobat Sakti, aku Elsa Siti Mariam. Di sini kita akan berbincang-bincang santai mengenai topik yang sangat menarik bersama narasumber yang menarik juga, yaitu ada Kang Rido. Dia itu Halo. sebagai lulusan Bangkit, lulusan terbaik Bangkit batch 2 2024 dan juga telah lulus sertifikasi internasional Ya. sebagai Google Associate Cloud Engineer. Mm-mm. Nah, hari ini kita telah kedatangan narasumber kita yaitu Kang Rido. Kang Rido, boleh perkenalan sebelumnya? Halo, nama aku Ahmad Ridho Difai dari angkatan 2022. Nah, sekarang aku udah semester 6. Aku tuh asal sebenarnya dari Jawa, namun sekarang kuliahnya di Bandung karena ingin merantau aja gitu. Kayak mungkin itu dari aku benar. Oke, kan tadi kan aku udah nyebutin ya, Hmm. sebagai lulusan terbaik Bangkit 2024 batch 2. Terus juga kemarin kan penghargaannya itu lulus sertifikasi internasional ya, Kang? Sebagai Yap, Google Associate engineer. Cloud Engineering. Wow. Yap, betul. Bisa gak sih ceritain gitu ke aku perjalanan Akang bisa sampai menjadi lulusan terbaik Bangkit batch 2 2024? Perjalanan ya. Oke, sebenarnya perjalanannya cukup panjang sih. Nah, mungkin aku jelasin dulu ya dari gimana aku kenal Bangkit Iya. gitu. Nah, aku sebenarnya kenal Bangkit itu dari kayak rekomendasi dari kating-kating gitu. Nah, kating tuh sering bilang ke kita gitu angkatan 22 tuh kalau ada yang namanya percepatan. Nah, percepatan itu ada yang Bangkit, terus yang sekarang tuh ada yang baru namanya DBS dan terus yang lain-lain lah pokoknya. Nah, di situ tuh aku mungkin tertarik untuk ikut Bangkit karena ya motivasi utama pengen lulus cepat gitu loh. Iya. Lulus cepat kan. Siapa yang nggak mau lulus 8 semester di semester tua kayak gini. Iya, bener. Nah, pas kita daftar Bangkit itu ya kita daftar sebenarnya banyak kan ya daftarnya tuh. Daftar bareng-bareng, terus kita seleksi bareng-bareng. Namun ada beberapa yang mungkin kurang beruntung juga. Jadi alhamdulillahnya aku masih dikasih kesempatan gitu ya untuk ikut Bangkit ini sebagai cohort cloud computing. Nah, dari cloud computing itu kenapa aku pilih itu? Karena memang dari awal itu sebelumnya aku pernah nyoba yang namanya event Google Cloud Arcade. Nah, itu di situ jadi fasilitator terus bisa kesempatan mengoprek-ngoprek apa itu Google Cloud Console. Nah, jadi aku ya termotivasinya daftar ke situ. Selain dari 3 learning path yaitu ada machine learning sama mobile development misalnya. Nah, selanjutnya, mungkin dari Bangkit itu sudah menyediakan apa yang namanya ILT atau Instructor Led Session. Nah, itu tuh sebenarnya sama kayak belajar aja gitu di kelas. Ya, belajar. Namun di ILT ini kita belajar ada yang namanya ILT teknikal Iya. sama ILT soft skill. Nah, menurutku yang penting dari Bangkit ini dari soft skill-nya sih. Soalnya di situ kita diajarin bagaimana caranya kita menjadi lebih kuat untuk menghadapi dunia kerja, dunia kuliah, dan yang lainnya. Selanjutnya juga ada belajar tentang manajemen waktu, terus ada belajar tentang manajemen keuangan juga ada di situ kemarin tuh. Nah, di situ soft skill-nya cukup penting untuk kita pelajari dan cukup relate untuk Iya. Gen Z, soalnya Iya. gurunya Gen Z juga gitu. Nah, selanjutnya dari ILT teknikal itu ya belajarnya tentang cloud computing karena aku ngambilnya cloud computing, tentang gimana cara mengatur infrastruktur cloud, apa itu cloud, terus sama security-nya gimana. Secara ringkasnya kita belajar kayak gitu. Nah, untuk perjalanan dari lulusan terbaiknya itu mungkin kayak gimana dilihat dari performa para muridnya gitu, Iya. dari para murid Bangkitnya. Karena pas Bangkit itu aku termasuk yang cukup so asik lah gitu. Cukup so asik lah. Kita misalnya kalau ada ILT gitu, aku suka nanya gitu, suka nanya tentang misalnya tentang ini teh, tentang apa sih gitu Iya. teh gitu. Terus soft skill ini tentang apa? Jadi kalau kita belajar soft skill ini bisa diadaptasikan kemana gitu. Nah itu aku sering nanya kayak gitu tuh. Nah terus yang mungkin yang paling mind blowing dari
dan cukup culture shock ya dari Bangkit ini, semuanya itu full Inggris. Wow, serius? Full Inggris. Jadi kita tuh ngomong speaking English. Jadi aku tuh nanya Inggris kayak misalnya, "What did I do when I successfully Iya, learn about this?" Gitu. Jadi, "What did I expect to get in the future?" Gitu loh. Ya kayak gitulah iya pokoknya, iya, tentang Inggris-Inggris. Nah itu tuh full Inggris semuanya, mulai dari tugasnya Inggris, dokumentasi ininya Inggris. Inggris, Inggris semua. Terus belajar kayak tulisan-tulisan buat belajarnya juga Iya, Inggris. Inggris. Oh, Heeh. setahu aku juga kan itu ada kelompoknya nggak sih, Kang? Iya. Nah, di kelompoknya gimana? Inggris juga atau enggak? Di kelompoknya Inggris semua, dari mentornya juga. Dari mentornya. Tapi Iya, dari kaliannya kalau misal nih, kan pernah ada gak sih kayak belajar bareng tapi nggak ada mentornya gitu? Pasti pernah gak sih, Kang? karena menurut aku dari Bangkit itu memang banyaknya dari belajar mandiri ya. Iya, Belajarnya tuh kayak dari course-course, misalnya kalau Bangkit kan itu sama decoding ya. iya, Nah, kita bakal ngakses platform decoding itu buat belajar, kayak misalnya belajar tentang pelajaran ini gitu, kayak pelajaran web atau ya keamanan jaringan kayak gitu. Nah, itu tuh belajarnya secara mandiri. Jadi namanya tuh ya Mandiri Learning Session lah, lupa aku namanya. Nah, terus selanjutnya mungkin adanya grup itu, biar kayak kita tuh punya teman untuk diskusi. iya. Heeh, Tempat diskusi juga ya? iya. Jadi misalnya ada yang kesulitan buat ngerjain ada yang namanya submission. Submission itu kayak kayak tugas akhir dari suatu kelas. Iya, Nah, itu tuh harus dikerjain, misalnya harus bikin website. iya, iya. Nah, di grup itu tuh ada misalnya ada yang kesulitan tuh pengen bikin website-nya kayak gimana, masukinnya gimana, nah kita bantu di situ. Terus mentornya juga alhamdulillah sangat suportif kalau Mhm, di mentor aku ya, nggak tahu yang lain iya. sih. Nggak tahu yang lain ya. Terus setiap minggunya pasti ada kegiatan dari Bakit itu, gitu sih kalau dari grup. Mhm, Jadi emang intinya tuh kita tuh harus pengen banyak tahu lah gitu kan ya kan, kalau misalkan kita pengen tahu gitu kan, mhm, ya udah tanyain gitu ya. iya, Jangan kayak dipendam, intinya harus bawel gak sih, Kang? harus so asik sih Harus kalau asik, iya harus benar, asik, harus so so asik. asik karena kan kayak kalau misalkan kita pengen tahu, tapi kitanya nggak ngomong kan, ya udah kita nggak bakal tahu kan jawabannya gitu kan. Makanya gitu loh, Nah, kalau dari teman-teman Akang nih, kayak kan banyak ya, Kang, dari berbagai universitas. betul, mhm. Nah, gimana sih tantangan Akang gitu? Nah, Khususnya kan pasti ada dari top tim top juga gak top sih? Top iya 3 sih, juga kayak, universitas-universitas yang wow gitu wow, kan. Terus kayak universitas swastanya juga banyak juga kan. banyak. Pasti kan tantangannya lebih berat juga gak sih, Kang? Kayak kan dari mereka juga beda lagi misal mereka udah belajar mana, kita belum. Pasti banyak hal yang harus dikejar gak sih, Kang? Bener gak sih? Nah, dari Akang gimana sih cara ngejar gitu? Itu kan termasuk tantangan Akang juga kan? Betul. Kalau boleh tahu kan dari Bangkit ini tuh nasional ya, apalagi bener banyak banget cohort yang dari top 3 universitas paling terbaik di Indonesia. Misal ITB, UI, dan Oh, Unpad, kayak gitu loh. Apalagi yang swasta itu Telkom dan Telkom, BINUS. Binus. BINUS tuh bener-bener Wow, super ya, wow banget. very very unusual. Apalagi kalau misalkan dilihat ya Kang, kayak buat perteknikan gitu kan, teknik informatika yang kelihatannya tuh ITB gitu, kayak Iya, wow, langsung pasti kayak lebih wow. maju lah ya Iya gitu, heeh. kan? Hmm. Secara 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 learning path kita, alhamdulillahnya di Bangkit tuh kita memang menganggap semua cohort tuh setara, Iya. dan itu tuh inklusif. Bahkan ada yang kemarin tuh dapat cerita tuh di cohort itu kemarin tuh ada yang disabilitas, Iya. Wah, mhm, serius? ada yang apa, Tunarungu? tunarungu, heeh, tunarungu yang nggak bisa dengar itu, tapi tetap mendapatkan kayak sesi pembelajaran yang Dihususkan gitu? diususkan gitu dan cukup masuk ke dia Iya. gitu loh. Nah, bahkan dia lulus alhamdulillahnya lulus di Bangkit itulah gitu loh. Nah nah ini berarti kayak Bangkit itu inklusif. Nah, terus dari tantangan aku soal pelajaran ya, sebenarnya pelajarannya kan sama-sama aja loh. Mhm. Kita nggak bawa-bawa kampus Iya, nih, nggak kayak bawa gitu. nama ya nggak bawa-bawa materi dari kampus lah gitu. Kita belajar Iya. sama-sama, paling mungkin mungkin pemahaman mereka tuh lebih advance, Iya. lebih lebih maju, lebih very futuristic lah gitu lah. Tantangannya ya kayak kita lebih kenal diri aja lah, Mhm. lebih kayak kita belajar lebih banyak gitu, terus kalau bisa malah berteman dengan mereka.
Iya, supaya bertanya. cari tahu juga kan ya, Betul, dari perspektif mereka tuh kayak gimana kayak sih gimana gitu belajarnya kan. gitu loh. Nah, itu tuh ya nanya-nanya di grup kan ada komunitasnya juga Ya, tuh. Jadi ya sebenarnya nyaman-nyaman aja sih kalau menurut aku belajar. terus kan setahu aku ya, Hmm. waktu program Bangkit itu Akang lagi semester 5 dan di situ tuh lagi sibuk-sibuknya monitor gak sih? Iya Mm-mm. kan jurusan kita tuh lagi monitor, Iya, terus kan Akang juga kan himatif kan, betul. pengurus, terus podcast. Nah gimana sih cara Akang ngebagi waktu? Pasti kayak aku lihatnya tuh waktu inget deh waktu rapat, Mm-mm. ada banyak yang izin anak Bangkit karena ada Zoom gitu gak sih, Kang? Iya, Kayak ada itu ada kan? ya ada instruktur ELT tadi gitu lah Iya. wajib. Heeh. Nah itu gimana sih cara Akang ngebagi waktu? Sebenarnya pas sesi bangkit itu aku menaruh prioritas bangkit itu di prioritas paling utama sih. Iya, Cuman memang karena kita punya tanggung jawab ya, tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan, kita tetap minimal berdedikasi lah gitu. Berdedikasi terus tetap komit di situ. Nah, aku juga jadi panitia di situ, apalagi panitia PDD yang PDD. wah Oh, sebelum dan banyak. sesudah tetap sibuk. Iya, sebelum dan sesudah tetap bekerja gitu Iya, loh, heeh. Nah, di situ tuh sebenarnya kita mainnya delegasi-delegasi. iya, Misalnya tugas ini nggak bisa aku kerjain, ya udah aku kasih ke misalnya ke Kak Jahwan itu, pas itu aku bareng Kak Jahwan, Kak Arul gitu, "Coba bikinin video ini dong, gua lagi iya. meet," gitu. Nah, itu pernah kayak gitu juga. Terus kalau masalah organisasi sebenarnya cukup banyak ya kalau dilihat dari aku tuh, aku ikut Boleh sekitar disebutin? yang pertama kemarin tuh aku masih sebagai IT development di Suaka, terus ada podcast dari PIC Video Production, terus ada Himatif kemarin tuh jadi sekretaris bidang, Iya. Kastrat, terus ada library agent. Cukup Ya, banyak sekali dan cukup padat ya pasti. iya dan membuat stres sampai pengen Eee, jadi sebenarnya kalau masalah gimana aku ngatur dan tackle itu cukup rumit dan cukup mudah juga. Tapi kalau kalian mengenal diri kalian sendiri, kalau aku ya, dari aku mengenal diri aku sendiri itu gimana kapabilitas aku tuh. Selanjutnya paling pakai alat pendukung misalnya kayak gimana sih cara aku manajemen waktu. Misalnya aku tuh di HP ini tuh aku udah pasang banyak banget namanya notifikasi harian, make Google Calendar. Terus aku juga nge-track progres aku tuh di Notion cukup sering juga itu bisa membantu banget. Jadi nggak ketinggalan lah gitu. iya. Hmm. Nah, selama bangkit itu memang bener-bener hektik sih, hektik parah sampai ada satu titik tuh kayak kayak merenung aja udah salah banget gitu. Oh iya. Iya, kayak gini aja, "Gua udah," gitu. Oh iya. Kayak kayak kaget lah gitu, Iya, iya. suka suka merasa bersalah banget gitu. Cuman memang sebenarnya kita butuh healing sebenarnya Iya, sih. sebenarnya. Iya, kita emang harus ada waktu break juga. Refreshing nggak sih ya kan? Capek juga ya kan pasti. Makanya makanya aku habis bangkit langsung jalan-jalan Jakarta. Oh iya, Keliling ini iya beneran, sendiri. sendiri keliling. Oh yang naik kereta ya? Nah iya, Oh aku kan. tahu. Nah terus yang aku tahu juga kan, Akang juga kan walaupun sibuk tetap beliau tuh tetap rajin untuk mengonten. Ya, betul tidak? Betul betul. Nah itu kan pasti menurut aku kayak bikin konten juga kayak harus butuh waktu ya, harus Mhm nge-tag-nya, terus kayak ngeditnya kan ya. mhm Nah itu gimana sih cara Akang? Atau mungkin itu tuh cara Akang ada orang yang kayak nge-video itu cara dia buat kayak, "Nih cara aku buat nge-refreshing diri aku gitu, cara aku ngehibur diri aku gitu." Ada juga yang kayak gitu kan orangnya. mhm. Nah itu cara Akang buat apa nih? Nah, sebenarnya dari caraku sering buat video karena memang hobi ya, Iya, pertama hobi. Aku tuh yang seneng buat video tuh dari SMK pas aku tahu tuh, mhm, jadi temen buat bikin video, nge-vlog dan yang lainnya. Nah, akhirnya aku tahu ternyata cara bikin video pas aku bikin video itu, aku tuh lagi healing. iya, Jadi cara healing aku tuh ya bikin video nge-vlog kayak mendokumentasikan kehidupan aku, perjalanan aku gitu. Terus di-share juga ke Instagram itu juga nyoba-nyoba cek ombak, iya, iya. ternyata cukup lumayan lah. Lumayan. Ya jadi akhirnya jadi termotivasi buat ngonten sampai sekarang. Jangan lupa cek IG aku ya. Ahmad Ridho. Oke, mungkin dari yang Bangkit nih, pasti banyak gak sih pengalaman yang bisa didapat, termasuk juara bukan juara, lulusan terbaik Bangkit Batch 2 itu kan termasuk privilege kawan-kawan. Enggak Betul, sih sebenarnya ya ya ikutan Bangkit juga itu privilege ya, Kang. betul ikut Apalagi yang privilege. yang lulusan terbaiknya. Nah,
pasti banyak gak sih pengalaman yang dapat Akang ambil gitu dari Mhm. Bangkit ini? Apalagi kayak Akang pasti ngerasa keren banget gak sih? Kayak aku juga sebagai adik tingkat gitu ya, kayak, "Wow, amazing banget aku Ya punya bener. kakak kayak keren banget," gitu kan. Maksudnya kayak aku tahu kan itu posisinya situasinya kayak semester 5 terus kayak sibuknya ngapain aja gitu kan, karena kebetulan kan kita sama-sama panitia monitor kan waktu Nah itu. itu dia Jadi kan makanya. aku tahu kan kayak terus kayak waktu tahu kayak lulusan terbaik itu kayak, wow keren banget kayak, kok bisa gitu, kok iso. Bisa Nah, gitu. pasti ada gak sih kayak pengalaman menarik atau pengalaman apa gitu yang sering dapat selama Bangkit? Bangkit. Bangkit berapa bulan ya, Kang? 6 Ih, ya? 4 bulan. Oh 4 Iya, bulan, 1 semester 1 itu semester. full. Pengalaman apa yang Pengalaman sih, ya itu tadi sih, kayak belajarnya tuh memang cukup fun, iya, menurut aku cukup fun dan cukup cukup seru karena kita bisa belajar bahasa Inggris. Speaking aku juga terlatih di situ. mhm, Terus ya teman-temannya cukup asik, komunitasnya asik. Nah, mungkin yang paling berkesan menurut aku kayak di Bangkit itu ada yang namanya satu challenge yang mengharuskan kita tuh mendokumentasikan gimana cara kita tuh menghandle masalah-masalah yang ada di dalam hidup mhm, kita. Nah, itu tuh aku tuh kepikirannya ya ya udah, aku tuh suka bikin video kan. iya, Ya udah bikin video dibantu juga sama Kak Z tuh pas itu. Terus ya aku konsep-konsep apa sih sebenarnya masalah aku. Terus aku tuangin dalam video dan ternyata tanpa disangka-sangka aku dihubungin katanya jadi juara satu. wah Juara satu challenge itu. serius? Serius. Kayak Mhm. kaget gak sih, Kang, kalau gitu? Nah Eh, makanya tapi di situ emang kayak udah pede nih, "Aduh aku pasti juara nih," atau kayak, "Hah serius nih aku juara nih?" Atau gimana? sebenarnya cukup ya lumayan pede lah karena memang yang bikin video dan persiapan video juga cukup panjang jadi pada males lah ya. Iya, Nah, tapi cukup kaget juga karena paling, juara 3 juara 4 iya lumayan iya. lah. Juara satu Wah, gitu loh di tingkat atas. iya, Terus terus yang juara 2 juara tiganya tuh tahu nggak sih anak Brawijaya oh, yang top-top kayak iya gitulah. iya, Itu aku merasa sedikit bangga lah gitu. mmm, Jadi, ya itu pengalaman dari juara itu. Nah, dari juara itu kan aku dapat poin-poin. Nah, poin itu bisa ditukar jadi merchandise, seperti yang merchandise yang aku pakai sekarang. boleh perlihatkan? Nah, ini baju Bangkit ya, baju official. Nah, ini tuh didapatkan dengan kalian tuh aktif di acara Bangkit? kayak gitu, heeh. Mmm, Nah, terus selanjutnya yang paling berkesan ya itu sih tiba-tiba jadi lulusan terbaik terbaik. di Bangkit, di Cloud Computing Learning Path itu. Nah, dari lulusan terbaik itu aku diberi privilege. Nah, karena aku di Bandung ya, Iya, ternyata di kantor pusat di coding itu ada di Bandung dan aku berkesempatan untuk mengisi acara bukan mengisi pidato gitu untuk mewakili angkatan 2024 dan what? wah tapi kayak, serius nih aku Serius dari 4.656 oh, banget gak sih? Kayak wow gitu. dari 4.506 murid Bangkit, kenapa harus aku gitu loh. Tapi kayak Mhm, emang harusnya gitu kan, Kak. iya, Nah, oke, yang itu kan, kayak kan pasti banyak pembelajaran gitu kan, banyak materi. Ada gak sih materi yang aku tuh kayak, oh udah mau nyerah banget nih, kayak aduh aku nggak bisa nih kayaknya ini, pas ada gak sih, Kang? sebenarnya ada sih kayak yang materi teknikal itu sendiri, Iya. menurut aku ke laut itu cukup kompleks untuk dipelajari dan itu tuh menurut aku harus butuh persiapan yang matang. Ya itu membuatku cukup down juga ya pernah pas itu tuh ada tugas yang wow, aku juga telat pas itu. Aku juga telat pas itu, dibantuin juga sama teman-teman yang ikut bangkit juga, ada Kak Uta, Kak Rehan, kayak gitu tuh. Nah itu tuh dibantuin, alhamdulillahnya beres-beres. Ya itu sih pelajaran tersulitnya. Selain itu, hmm, Mmm, fun. easy. Wis. Fun sih, bukan easy sih. Lebih Boleh stres. sih kita Lebih boleh sih beliau buka les private, boleh? Kak, lewat konten aja ya gitu. Oke, mungkin kita lanjut Mhm, ke lulus sertifikasi Google Associate oke. Cloud Mhm, oke. Engineer. Nah, ini tuh gimana sih proses Akang gitu, jadi bisa lulus sertifikasi ini gimana sih, Kang? Sebenarnya itu tuh cukup lama ya persiapannya tuh. Pertama, karena memang aku lulusan terbaik tuh. Nah, lulusan terbaik ini dapat privilege bisa mengikuti sertifikasi secara gratis.
Terus itu diakomodasi. juga sertifikasinya internasional ya? Betul, Mmm, internasional. Dan itu tahu nggak, bayar 2 juta setiap tes, setiap tes, sekali tes. sekali tes Mhm. itu perkiraan berapa kali tes orang-orang itu? Perkiraan, nah itu kurang tahu sih, kayaknya sih bisa 2 kali, bisa Ya 3 kali maksudnya kayak tes. kalau sekali tes juga udah 2 juta kan lumayan ya? Iya, Iya makanya lumayan. bayar. Makanya ini Wow, harus sekali digunakan. tes Heeh, sekali tes, harus kita gunakan mengatakan privilege sekali itu. tes ya. 2 juta Bro, beli Wow, HP ini nih HP 2 juta. lumayan lumayan. Terus kayak, ya dari dikasih dikasih akomodasi kayak gitu ya tentu aja bisa membangkitkan motivasi dong. Iya Terus kita punya tanggung jawab buat nyelesain sertifikasinya. Nah, selanjutnya ya aku bersiap kayak belajar dari cloud ini, belajar dari seminggu sebelum tes gitu. Kan tesnya aku secara onsite ya di Jakarta pas itu tuh, untungnya masih di rumah. Nah, itu tuh belajar tentang cloud dari awal lagi, aku bahkan bikin buku yang setebal skripsi, 80 halaman tuh, ngeprint sendiri, dibayar lagi. Dibayar lagi, terus ya udah alhamdulillah jadi ada bahan belajar, terus terus sering-sering latihan juga di internet karena banyak juga kayak latihan soal tentang cloud itu di internet yang tersebar, walaupun soal aslinya tuh nggak seperti itu, cuman studi kasusnya ya sama lah. Nah, itu dari belajar kayak gitu secara seminggu penuh dan bahkan itu tugas juga agak keteteran iya, gara belajar itu. pasti. Heeh. Untungnya masih ya awal-awal lah, ya awal-awal tuh, awal-awal habis lebaran kalau nggak salah tuh. Nah, terus habis itu aku tes ke Jakarta tuh secara cerita kita tuh bareng, aku tuh bareng tesnya sama kakak tingkat, ada Kak Syamil sama Kak Dayan, Kak Iya. Dian. Nah, itu tuh bareng ke sononya kita tes di Tamrin kalau nggak salah tuh. Habis itu ya tesnya cukup deg-degan ya karena memang di tempat ya, di Iya, tempat, terus pasti. ada kamera di mana-mana. Bener Waduh waduh. iya, bener-bener ada kamera di mana-mana kan memang cukup strict ya, Iya sangat ketat gitu loh. Jadi harus di-track gitu mukanya tuh nggak biar nggak ada kecurangan gitu. Nah, itu tes di situ cukup deg-degan di situ tidak di kayak UTBK lah, iya, KUT keinget juga ya. UTBK lagi, nah, keinget UTBK lagi aku tuh. Terus habis tes itu ya udah kayak, wah ternyata susah ya. Habis itu ya pulang, terus berusaha melupakan apa yang sudah aku kerjakan nih. Karena memang itu tips and trick biar kalian tuh nggak terlalu jadi overthinking Iya, gitu, nggak terlalu kepikiran ya, nggak kalau terlalu misalkan kepikiran, kepikiran kayak heeh. waduh. Kayak ini juga tips and trick buat kalian yang ujian UTS, UAS gitu kalau kalian udah belajar terus ngerjain, nah keluar Iya kelas tuh lupain aja udah, iya nggak udah, usah dah, nggak usah di kayak ini masuk, kerjakan, kan, lupakan. lupakan gitu. Itu menjadi ya tips and trick paling Nah, ampuh menurut aku. terus kan setahu aku Akang tuh percobaannya tuh 1 kali guys, bener nggak sih Kang? Iya, Cuma sekali 1 kali nyoba. percobaan. Nah, setahu aku juga kalau misalkan ikutan ujian sertifikasi Google itu kan kok sulit banget gak sih, Kang? Iya. Banget gak sih? Kayak, terus apa sih strategi belajar Akang nih? Gimana cara belajar Akang supaya bisa lulus? Terus Akang kan cuma 1 kali percobaan gitu, kayak Betul, gimana gitu cara strategi belajar Akang? strateginya sama kayak yang aku jelasin tadi sih, yang penting kalian punya bahan ajar. Ya. Nah, terus jangan lupa ada komunitas juga, Hah? terus ada komunitas juga kayak yang pokoknya open sama yang lain. Nah, itu tuh bisa ngebantu kalian banget gitu. Habis itu, ya udah gitu, yang penting ada bahan ajar, kalian sering latihan, terus ada jadwal kalian tersendiri buat belajar. Jadi jadwal efektif aku buat belajar tuh antara malam sama subuh. Nah, itu tuh, jadi tentuin aja sesuai kapabilitas kalian gitu loh. Jadi ya aku nggak bisa secara subjektif ngasih tahu caraku bener gitu, Iya, kalian punya cara sendiri. dari Mhm, mungkin itu sih. Terus belajarnya dari jauh-jauh hari, jangan jangan mepet SKS gitu, deadline. jangan mepet deadline lah kayak mahasiswa sekarang, Iya, aduh bener very betul bener bener very bener. bener. Oke, mungkin sekarang tips and trick dari Akang buat yang nonton, buat aku juga gitu kan, Mhm tip and trick, buat kayak tadi lulusan terbaik gimana sih tip and triknya gitu kan, mhm. terus sekarang lulus sertifikasi gimana sih, terus sekalian deh kata-kata terakhir dari Kang Ido atau motivasi buat kita semua, khususnya buat aku gitu kan, buat anak-anak informatika gitu kan, buat adik tingkatnya gitu, dari Kang Ido, kata-kata terakhir dari Kang Ido. Tips and trick dulu? Iya, tips and trick Tips dulu. tips and triknya mungkin aku pengen ngasih tahu buat kalian, jangan pernah kalian takut untuk mencoba. Karena menurut aku tuh mending kalian gagal dari mencoba daripada kalian tidak mencoba sama sekali. Jadi kalian nggak menyesal di lain hari gitu loh. "Wah kemarin kemarin gua nggak nyoba gini," gitu loh. Sebenarnya aku juga tuh banyak banget gagal
dari banyak banget gagal sebelumnya, kayak beasiswa gagal dan yang lainnya. Tapi yang pertama jangan takut mencoba, dan yang kedua yang tadi itu jangan menyerah hanya dari satu kegagalan. Nah, kegagalan itu adalah guru yang terbaik buat kalian, benar itu mah. Terus juga selalu cari selalu gunakan kesempatan yang ada untuk kepentingan kalian gitu. Jangan dengerin orang lain lah, pokoknya kayak gini aja juga aku banyak musuhnya gitu loh. Tutup telinga, Beneran, teman-teman, tutup telinga tutup telinga. rapat-rapat, betul, dan fokus sama diri kalian Hmm, sendiri karena kalian punya tujuan kalian sendiri lah gitu. Raihlah cahaya kalian sendiri karena cahaya itu bakal bersinar terang kalau kalian mendekat gitu. asik, Dari iya. aku sih, secara kata-kata gitu. Iya, oke. Terima kasih Kang Ido atas kata-kata and tips and triknya dari Kang Ido buat kita semua. Sumpah, makasih banyak yang Kang Ido udah ngeluangin waktunya gitu kan buat Sama-sama. sharing-sharing, berbagi pengalaman, terus kayak tips and triknya, terus tadi cerita-cerita kan kayak gimana sih jadi lulusan Teknik Bangkit, terus kayak lulus sertifikasi gimana sih, kayak sumpah sangat terinspirasi aku tuh. Kayak kayak Makasih. aku bisa gitu, kayak, wow ini kakak tingkat aku gitu, kayak, oh keren banget sumpah kayak pasti banyak juga kan yang terinspiratif dari Kang Ido, dengan cara Kang Ido ngonten juga kayak jadi kita tuh tahu gitu Kang, kayak makasih banyak Kang Ido udah ngeluangin waktu, udah Sama-sama. kayak sharing-sharing ke aku, ke kita semua gitu kan, kayak jadi kitanya tuh makin semangat gitu kayak, ini Kang Ido juga bisa nih dari jurusan Teknik Informatika UIN Bandung, masa aku nggak bisa gitu kan, kayak, Mhm. aduh bisa nih, cari tahu ke Kang Ido, bisa nih les private sama Kang Ido, Bisa, bisa nih sharing-sharing sama Kang Ido, bener gak sih Kang? bener, langsung Kang kontak Ido aja. terbuka kan buat Sangat ngomong? terbuka. Di sini ada sosmed aku, di sini ada itu. Jadi reach aja aku bakal Bisa jawab hubungi. jawab semua pertanyaan yang kalian tanyakan gitu. Oke, makasih Kang Ido, makasih banyak. Makasih banyak, Aduh, makasih makasih juga. Bang Ya, iya, makasih juga udah ngundang aku. Terima iya, kasih pada podcast, terima kasih Budian yang selalu apresiasi dan jurusan yang selalu mengapresiasi semua mahasiswanya gitu. Nah, ya. jangan Jangan lupa lupa subscribe, subscribe like, follow, share. dan ikuti media sosial Sakti dan juga Informatika ya, Informatika Sakti. Sakti. Dadah.